Bedanya kuntilanak merah sama putih apa ya? Nah, ini eksklusif ya di Morning Zone Oke Zone. Oke. Tapi ya udah gue kayak mupeng kali dia gitu. Maksudnya? Halus ya mencari. Itu dia dapat perspektif perempuan dan bisa lebih Iya, nemuin kan? Kita akan kedatangan tamu yang sudah standby ternyata dari sekitar jam 8:30. Mereka berani menembus banjir dan hujan dan kemacetan Jakarta. Kita langsung undang ada Ersya Aurelia dan juga Buki Manshu. Ini dia nih. Yang saya tadi bilang, ada satu wanita cantik, silakan Ersya. Selamat kenal. Gue kira dia mirip sama lu. Jangan dong. Ya Mas Buki, silakan duduk. Ini diminum dulu minumannya. Terima kasih. Ini tenang, saya tidak memberikan racun apapun. Tandanya minuman diracun apa enggak? Ya, ambil punya saya. Tandanya minuman diracun apa enggak, pemiliknya udah minum apa belum? Kan kelihatan punya saya udah berkurang. Berarti kita suruh minum dulu ya? Nah, ini saya jadi takut, jangan-jangan saya juga diracun. Apa kabar, Ersya, Buki? Baik, alhamdulillah. Ini bajunya Kampung Jabang Mayit. Apa ini? Ada tulisannya ritual. Wih. Di belakangnya ada promonya. Posternya. Saya juga mau dong. Nggak ada mas. Saya 2 kali muter. Iya. Ini dalam rangka apa ini? Menggunakan baju Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Jadi film kita mau rilis nih nanti, tanggal berapa nih? Tanggal 24 Juli 2025. Sebulan lagi kurang lebih ya? Yes. 1,5 bulan lagi. Iya. Betul. Ini filmnya tentang apa sih? Boleh? Jadi Kampung Jabang Mayit ini menceritakan tentang Weda. Aku sebagai Weda. Ersya sebagai Weda. Sebagai Weda. Dia ini model di tahun 90-an, 80-90-an. Ini flashback ke tahun 90-an. Iya, memang timelinenya ditarik ke belakang. Terus Weda ini dia lagi naik daun banget nih, karirnya lagi bagus-bagusnya sebagai foto model. Kebetulan Bagas adalah fotografernya. Oh, Buki sebagai Bagas. Buki sebagai Bagas. Betul. Oh, jadi ini adalah kisah model dan juga fotografernya. Fotografernya yang juga kita pacaran ceritanya. Oke. Gitu. Terus habis tiba-tiba itu, ada masalah. Weda tiba-tiba hamil di luar nikah dan pada akhirnya Gara-gara Bagas? Gara-gara Bagas dong. Iya dong. Pergaulan bebas emang ya, Gas ya. Jangan ditiru ya, Oke Zoners ya. Tapi ini ceritanya. Benar. Terus pada akhirnya Bagas ini menyarankan untuk aborsi, tapi aborsinya itu di kampung halamannya. Kampungku. Namanya Soalnya Desa punya Rangkaspuna. Rangkaspuna. Soalnya ada dukun lah yang sakti dan nggak bakalan sakit kok. Iya, dukun aborsi. Oh, itu meyakinkannya gitu ya? Nggak bakal gitu. sakit. Nggak bakalan sakit. Sebenarnya kayak di trailer ya. doang. Iya. Kayak disuntik, kayak digigit santai semut. aja. Dia nggak gitu. sakit, dia bilang gitu. Dan memang karena Weda juga kan karirnya tetap Lagi harus naik daun dijaga juga. gitu Oke. ya. Jadi nggak Iya. boleh di sembarang tempat gitu oke, aborsinya, jangan sampai ketahuan sama publik. Ini ngomong-ngomong, kalian berdua kan katanya di dalam cerita karirnya lagi naik daun. Emang kalian di dalam film tuh sekecil apa bisa naik daun? Sekecil Gimana ya? ulat. Uget. Dan dalam syuting itu emang pakai mikroskop ya katanya. Anyway, ini bisa. Kenapa namanya Jabang Mayit? Kan harusnya penulisan yang betul bukan mayit. Nah, Kenapa namanya mayit? jadi ya kalau misalnya kita ngomongin soal gue nggak tahu. Kirain mau serius banget. Mungkin itu bisa ditanya ke penulis. Iya. Karena memang ini Ke kan Mas diangkat Agung. dari Mas Teguh. Mas Teguh, sorry. Kang Balik. Teguh. Jadi memang diangkat dari kisah dari thread di Twitter. Oke. Dan memang menceritakan tentang desa Rangkaspuna ini. Benar. Makanya mungkin dibilangnya kampung Jabang, mungkin dari bayi, Jabang bayi gitu. Jabang bayi sama Mayit, mayit. karena Mayat. ya mayat bayi. Mungkin gitu. plesetannya jadi mayit. Tapi setahu gue kayak emang bukan plesetan ya, tapi kayak emang ada yang ngomong yang Istilahnya mayit memang juga gitu. kan. Oh, Mayit sama mayat kan oke, kayak kind of interchangeable. Terus kalau ritual mautnya itu apa artinya? Ritual maut adalah ritual yang dilakukan untuk aborsinya, gitu, untuk Oke. mengambil janin dan memang ada sosok namanya Nyi Itoh. Nih itu siapa? Dukunnya. Kak Atika. Dukun kampung aku. Kak Atika Hasiolan yang meranin. Dan ya itu dia tiap kali melakukan ritual untuk mengambil janin dan aborsi gitu. Kan kalian di dalam cerita tuh dikisahkan bahwa kalian tuh pasangan. Tapi aslinya dalam real life
ada spark gitu? Bestie aja sih. Bestie aja. Kan pendalaman karakter nih, waktu lagi ketemu. Oke, Buki sama Ersya ya ntar dicerita dijadiin pasangan. Jadi emang kebetulan itu pas kita lagi preparasi itu kan gue juga lagi ada latihan teater gitu. Jadi agak No. gue lagi apa ya? Kita akan berikan waktu 5 menit untuk berantem dulu ya, Pezoners ya. Gue lupa tapi Ini intinya. beda film, ini beda film. Iya, enggak kan gue Ini kalian di syuting teaternya berantem udah- juga gak sih? apa? Di Iya, dalam syuting kita berantem sering juga? berantem. Oh, of course. Enggak, kan gue kalau Cast Michigan kan emang udah dari lama. Jadi pas sama KJM juga udah mulai latihan. Tapi intinya Oh, udah kita, latihan. iya, intinya Tapi kita dia tuh- juga ada sempet ke Iya benar, gue sempat ke Belgia juga. Belgia. Belgia itu apa? Belgia? Ke Belgia ada acara DJ Tomorrowland. Tapi jadi karena gue tahu gue mau cabut, gue ngusulin, ayo kita nongkrong di luar biar kita bisa bonding. sebenarnya after lo balik sih. After dia ya? balik, kita janjian kayak yuk kita cabut yuk. Bu kayaknya Kelihatan deh memori gue sama keseharian banget. lu gimana sih, Bu? Short term memory banget. Bu. emang iya. Dia kita Halo, ngapain Bu. kemarin? Ngapain ngulang lagi? Emosi saya minum dulu ya. sering lupa. Iya, Pokoknya iya. dia ada acara itu, cabut dulu ke Belgia, terus pas balik kita baru janjian untuk Akhirnya ketemu. untuk pendalaman karakter. Iya. Karena aku ngerasa juga belum kenal banget sama Buki kan sebelum itu. Ya soalnya itu kan kita baru pertama kali ketemu, baru pertama kali kenal dan ceritanya kita udah pacaran dan maksudnya pacarannya tuh sampai ya Udah intim juga intim gitu. banget gitu loh yang sampai dia bisa percaya sama aku untuk datang ke tempat random di desa, di kampung gitu kan. Dia kepercayaannya udah besar banget kan Iya. pasti. Anyway, ini kisahnya sebenarnya diambil dari kisah nyata atau terinspirasi dari kisah nyata? Dari thread sih. Terinspirasi dari kisah nyata kalau Iya. Kang Teguh. Jadi memang Ada dia kisahnya di sana, ada praktiknya. mungkin terinspirasi dari para wanita ya. Karena kan maksudnya mungkin kehamilan itu sering banget terjadi Iya. di kalangan anak muda dan pada akhirnya dia mengangkat cerita ini tuh untuk menunjukkan dari perspektif wanita tuh seperti apa gitu ketika dihadapkan dengan masalah kayak gitu. Dan setahu gue juga di daerah-daerah tuh ada juga kan dukun-dukun Oh benar, aborsi ya dukun. gitu. Jangankan di daerah ya, mungkin di Jakarta juga banyak yang Mungkin banyak ya. pernah kalau misalkan Okezoners nonton juga di siaran-siaran investigasi, mungkin ketemu juga. Iya. Ya pasti Betul. Okezoners lebih update ya Iya, tentang iya, itu iya. karena kan suka ada berita-berita. Atau jangan-jangan mereka lebih update karena ada kenalan yang pernah mengalami juga. Iya, itu Bisa dia. jadi ya benar-benar. Itu sih. Kalau kalian ini dari masa selama syuting, kan kalau misalkan syuting film komedi ada aja yang lucunya. Kalau syuting film horor, kejadian apa yang terjadi? Yang serem. Yang serem. Tiba-tiba ditelepon mobil di ini kah, diangkat sama dishub kah? Buset. Tapi sebenarnya ini kita horornya horor terang loh. Iya, kita siang-siang. Kita siang semua. Siang semua shotnya. Jadi ketika pindah ke desa itu tidak ada malamnya. Syutingnya nggak ada malam, apa emang di filmnya itu Emang nggak ada Di malam. filmnya nggak ada malam, jadi nggak pernah gelap. Oh jadi ini adalah horor tapi tanpa melibatkan gelapnya malam? Iya, betul. Seru kan? Kejutan apa yang Bikin, disiapkan kan? di film ini? Iya. Justru itu challenge-nya adalah mungkin bagi sutradara dan juga filmmakers-nya adalah gimana caranya untuk bikin film ini tetap menegangkan sebagai film horor. Tapi kayaknya mereka lebih main psychological gitu loh. Iya, sama Gimana tensi-tensi. caranya bikin tension dan Kejutan. tetap tegang meskipun tuh terang benderang gitu. Berarti selama kalian syuting nggak ada pengalaman penampakan, ada yang kerasukan, ada yang tiba-tiba melayang sendiri. Oh dia melayang sih, dia memang bisa terbang kan. Jangan-jangan David Blaine ya? Itu dijadiin konten. Bisa gitu sih. Enggak. Aku sih, gue ngerasa pas lagi scene ritual. Jadi di film ini tuh aku ada adegan tarian kontemporer. Terus Coba dong. Ah boleh kita coba. Gua geser nih mejanya udah kalau lupa. Ersya. Udah lupa banget Gua Korea. apa diinget-inget juga apa. Nggak tahu. Gua angkat nih. Nonton di trailer dong. Tadi trailer ada. Dan nonton langsung di bioskop nanti Yoi, tanggal betul. 24 Juli. Betul. Berapa lama sih syutingnya? Syutingnya kita kurang lebih 3 mingguan lah ya. Iya. 3 minggu. Tapi kita lumayan lama loh itu. Iya. Syutingnya yang lama apa bondingnya yang lama? Syutingnya. Syutingnya. Ya. Soalnya kita readingnya Reading juga nggak juga. terlalu lama. Tapi cukup Ya, oke. sebulanan ya. Berapa lama sih filmnya? Sejam, 2 jam, 3 jam? Kalau itu kita belum tahu. belum tahu. Runtime-nya belum dikasih Roughnya tahu. mungkin ya mungkin seperti film. Mungkin sekitar 90 menit, 100 Iya. menit mungkin ya. Seharusnya ya. Iya, dan ya itu balik ke pertanyaan tadi. Mungkin aku tuh sempat ngerasa di saat adegan ritual itu
Lo ngerasa gue beda nggak di hari itu? Enggak. Beda gimana? Yang pas lo bilang gue nggak bisa diajak ngobrol. Iya ya, gue kira emang lu lagi locked in, bro. Lagi serius gitu banget gue ya. kira kan, kayak gue banget. aktor gue serius gitu gue kira. Itu lu lagi ini. Nggak, emang kenapa? Apa yang nyebabin lu ngerasa kayak, lu ngerasa gak sih gue berbeda di hari itu atau di scene Mungkin itu? ya itu, tapi bener emang gue lagi locked in juga. Tapi selain itu gue juga ngerasa ketika ngelakuin adegan itu, Ini yang sudah menari selesai, kontemporer tadi ya? iya, Iya, nari yang kontemporer itu, ritual, ngerasa banget kayak ketika cut tuh kayak untuk balik lagi ke gue tuh kayak butuh proses gitu loh. Lu terkunci dalam karakter si penari itu? Dan kayak Oke. sempat ngerasa agak keliengan dikit gitu. Ketika udah selesai scene tuh kayak butuh kayak ngambil nafas dulu, terus ya udah grounding gitu. Soalnya emang itu ritual koreografi tariannya juga lumayan melelahkan Sulit dan ya? Sulit, ngambil iya, energi banget kan itu soalnya Iya, kan. iya. Orang kan memang udah ceritanya udah possess gitu kan. Jadi ya Iya. udah nggak sadar lagi yang mana yang realita, yang mana yang Entah itu emang terlalu masuk ke dalam karakter atau ternyata lu sudah masuk ke dalam dunia atau dimensi yang lain. Nah, ya? itu gue ngerasa Itu kayak gitu loh. Iya, jalurnya iya, Pak, iya, iya. lainnya tipis mungkin. ya. Mungkin benar-benar. Ini ada pertanyaan dari YouTube. Nih. Apa yang membuat film horor itu bagus buat kalian? Dan film favorit, film horor favorit Buki Menarik dan nih. Ersya? Oke. Kalau mungkin dari aku ya. Oke. Menurut aku yang bikin film horor bagus itu adalah bisa ngebikin, at least untuk gue, patokan horor untuk gue itu adalah kelar nonton dari situ gue masih ngerasa nggak nyaman sama di dalam kulit gue sendiri tuh gue nggak nyaman. Dan cuman baru satu film doang yang bisa bikin kayak gitu sama gue, which is Midsommar. 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 Itu kayaknya bukan Itu film juga horor ya. Horor. Nah, Cult kebetulan Memang gambarannya terlihat seperti thriller ya. Iya. Midsommar. kebetulan film kita lumayan, maksudnya kan Midsommar juga terang-terang gitu Ya, kan, benar. yang Benar, ada benar, gelapnya. benar. Film kita mungkin juga agak-agak apa ya, vibes-nya mungkin kayak gitu. Iya, iya, iya. Yang bikin terngiang-ngiang dan Ini bukan nggak nyaman karena malam mau tidur gelap-gelapan. Bukan. Pas lagi keramasan, lagi mandi mau tutup mata. Bukan itu ya horornya. lebih ke kayak ngerasa nggak nyaman aja. nggak nyaman aja di dalam kulit gue tuh kayak, Kepikiran terus gitu. 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 Sya gimana Sya? Iya, sama sih menurut gue juga yang bikin gak nyaman. Mungkin ada yang suka jump scare ya. Kalau gue orangnya kagetan juga sih. Iya. Dor! Iya, gue nggak, kaget. maksudnya kayak Oh, kira kalau jump tiba-tiba scare dor gitu. Oh, enggak. Kan yang kagetan dia. Makasih. Iya. Support, Gue- support. Support banget. Gue juga ngerasa sama sih, film horor yang bagus yang bisa agak ganggu. Iya itu, ada iri, perasaan Iya. iri dan Iri creepy-nya. dengki ya. Mirip ya, iri sama iri ya. Iri. Iya, Terus iya, iya. ya mungkin film favorit gue suka banget sama Hereditary. Oh, yes. Itu kayak brothers and sisters sama Iya, Midsommar deh. sama-sama A24 anjing. Sama Get Out juga bagus. Oh, iya. Get Out gue suka banget, sama mungkin satu lagi gue suka Black Swan. Agak psychological semua ya Iya. referensinya. Emang hobinya nonton horor apa gimana sih? Sya? Enggak sih, cuman aku enjoy aja sih. Maksudnya genre apapun. Gue ada sih satu suka. lagi. Apa? Pan's Labyrinth. Kalau tahu. Oh, gue belum nonton sih. Itu series, film? Film. Apa namanya? Si Guillermo del Toro. Iya. Itu lebih ke horror fantasy, children's fantasy, tapi horornya. Soalnya gory juga gitu. Iya, Tahu nggak sih yang ini loh, yang ada monster yang matanya di tangan terus dia kayak gini. Tahu nggak sih? Oh, tahu. Kayak gue pernah lihat itu jadi Yang itu. posternya. Iya, yang kayak gitu. Bagus banget itu. Oke. Very good, Gue very good. nonton nanti. Dari selama syuting yang paling susah ngerjain apa? Sya atau Buki? Selama syuting ini Selama syuting paling susah. Gue nyetir sih sambil lu dialog. nggak bisa nyetir apa? Nggak, dia Nyetirnya bisa harus nyetir. sambil Bisa. Sambil dialog. Masalahnya harus tuh ngapalin dan masuk ke karakternya gitu. iya, soalnya kayak gini, gue kalau nyetir kan mobil gue matic. Gue manual bisa, namun tidak terbiasa kawan-kawan. Kendala orang-orang yang sudah terbiasa dengan matic ya. Bener. Dan ini kan mobilnya 80s juga. Iya, mobil jadi tua. ngikutin tahun Mobil tua. Itu, jadi gue masih belum adjust sama koplingnya, Iya, karena iya, harus beda-beda. harus cocok-cocokan dulu kan. Itu, jadi mobilnya tuh kayak gini,
di luarnya tuh ditaruh kamera. Oke. Jadi gue tuh harus agak-agak biar kameranya nggak kena. Oh iya iya. Jadi Betul, kayak sambil kena pohon. Itu dia Motor, motor. Satu kamera kan ratusan Iya. jet. Benar tong. benar. terus di situ dia jadi nervous gitu. Terus dialognya jadi terbata-bata. Lupa ya. Iya, gitu-gitu kan. Akhirnya jadinya retake atau Retake beberapa kali dan makin retake kan makin nervous, makin jelek actingnya jadi ya. gue pikir tuh kalau syuting di mobil gitu, mobilnya digendong sama mobil. Ada yang kayak gitu juga. Ada yang kayak gitu. Cuma kebetulan pas saat itu emang Buki harus nyetir. Keterbatasan Iya. jalannya mungkin. Iya. Benar. Tapi seru, tapi ya stressful aja untuk gue. Soalnya ya gue nggak bisa multitasking ya. Iya gitu. Kalau Ersya ada gak yang gila nih susah banget deh syuting ini, nggak mungkin bisa diulang lagi? Mungkin itu sih ritual. Karena ritual juga take-nya nggak cuma sehari. Itu kalau nggak salah 2 hari 3 hari baru selesai scene-nya. Emang beberapa scene harus melakukan ritual itu atau ritual? Satu scene itu. Satu scene Mungkin itu satu ngetiknya sequence berapa? kali ya. Satu sequence oke. itu lanjut kan dari awal ritual sampai selesai. Itu berhari-hari gitu. Jadi mungkin fokusnya tuh harus lebih juga. Terus juga ya itu makanya locked in banget, kayak udah nggak bisa diganggu gugat. Sumpah fotografer BTS aja minta foto aja gue udah kayak bete banget gitu mukanya. Udah kayak nggak bisa diganggu sama sekali. Oh jadi emang waktu lagi syuting itu ada member-membernya BTS ya, makanya fotografer BTS Tiba-tiba itu kan? ada Bukan BTS. ya? Oke, Bisa kita baca aja. Instagram saja kalau begitu. Bisa. Ini ada pertanyaan dari Instagram, hal aneh apa aja saat syuting? Oke. Dan bagaimana cara melepaskan karakter supaya nggak kena mental? Hal aneh saat syuting. Itu sih mungkin yang aku sempet kayak agak kebawa gitu. Terus apa pertanyaan keduanya, sorry? Bagaimana cara melepaskan karakter supaya nggak kena mental? Oh, oke, good question. Kebetulan karena kita syutingnya juga kebanyakan cuma dari subuh sampai jam 6 sore. Terus habis itu kita rilis, kita tuh sering banget malamnya makan malam bareng sama Makan sutradara, sama Iya, iya. orkes. Nice banget. Itu Waktu itu kita dinner nyoba apa? gitu. Hah? Siri Pinang ya? Lu nyoba nggak sih Siri Pinang? Sirip. Siri Pinang. Yang Nyoba. pakai daun. Oh iya itu menarik ya bener. Oh, yang Siri digigit merah Pinang, itu. iya, Gigit iya. merah gitu, kita Jadi, coba-coba. rasanya Pahit banget. pahang-pahang gitu. Paham tuh apa? Pahit. Pahang Pahit, tuh pahit, kayak getah, tau gak sih getah pas Oh, kita keset. Iya, keset. Nah terus Buat dengerin lagu ya di keset ada musiknya. Kaset. Oh iya, sorry. Lu mau dilanjut lagi? Nah memang ceritanya di kampung ini, di desa Rangkaspuna ini, ritual para perempuan di situ emang makan Iya. siri pinang. Jadi itu sebenarnya yang yang lagi training untuk enakin makan Siri Pinang Enakin itu makan tuh gimana ya? si Raquel. Raquel Nesya. Tapi kita kayak pengen ikutan, pengen coba. FOMO ya. Tapi emang sutradaranya Enak. juga kayak ini cobain gitu. Akhirnya kita semua nyobain dan emang Nggak masuk. enggak. Tidak gitu. Langsung Cuman pas dilepet tuh aku ngerasa ada aftertaste kayak mint-mintnya gitu. Iya, ya soalnya kan emang ada daun minyak Aftertaste-nya oke sih. Oke. gitu. Tapi ya itu sih menurut aku karena ya itu yang Ersya bilang, karena setiap kali kita kelar syuting kita masih nongkrong bareng, jadi kayak karakternya nggak terlalu melekat Nah, di ya kita menurut gue terus menerus gitu. Jadi kayak kita ada batasan ketika di set ya kita fokus, tapi ketika di luar syuting kita juga main gitu. Oh, Jadi oke. udah balik lagi ke diri masing-masing gitu. Iya. Bedanya karakter kalian dalam kehidupan sehari-hari sama di film ini apa? 11 nggak bisa. Berarti kamu Bedanya jahat. semua red flag-nya sih, soalnya kan aku Iya, red manusia flag. sangat sempurna dan baik banget ya. Di dalam film tuh. Oke. Enggak. Agrana backbone dong sempurna. Waduh, sempurna. Enggak, gue bedanya ya itu sih red flag-nya sih kayaknya, soalnya Nggak se-reflect itu ya. ya nggak se-red flag Tapi itu. ada lah. Ya siapa sih yang sempurna, cuman Tuhan. Oh iya, doang. Bener. Gitu. Dan gue bukan kameramen ya, Fotografer. 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 Gitu-gitu. Apa ya, tapi jujur gue lumayan belajar apa ya, kalau semua boleh ngomong kasar sih? Jangan dong, nanti kita A-hole disemprot. gitu. Oke. Se-a-hole apapun seseorang tuh mereka punya background, ada reasonnya masing-masing gitu loh. Ada tujuannya lah ya. Iya, ada dibalik tujuan itu. yang kayak untuk di benak mereka tuh Bener. justifiable gitu, nggak apa-apa. Gitu, jadi kayak nggak bisa ngecap orang tuh black and white gitu. Kalau aku perbedaannya sama Weda, banyak yang mirip sih sebenarnya, karena kan Weda ini lagi ngalamin problematika apa sih jati diri ya.
Jadi dia juga selama proses dia mengalami masalah, gimana cara dia problem solvingnya, menurut aku kurang lebihnya tuh banyak yang sama kayak, makanya aku ngerasa banyak banget anak-anak muda pasti relate gitu sama perasaan Weda. Dan perempuan-perempuan di luar sana juga yang mereka masih punya karir yang bagus, tapi tiba-tiba dihadapkan dengan masalah sebesar itu. Jadi relate banget sih sama dilemanya Weda, sama kebimbangannya dia, dan ya di dunia ini siapa yang kira-kira gue bisa percaya gitu. Buk, selain di film ini, lu pernah menjadi peran yang mengesalkan nggak? Oh yes. Sampai ke bawah ke kehidupan nyata gak sih orang-orang tuh yang nonton lu, kesel, ketemu lu tuh terus ada keinginan untuk... enggak ya. Oh enggak ya? Soalnya... Gue sempet kesel sih sama salah satu karakter dia. Tapi bukan di film ini. Film mana? Yang mana? Hari ini. Dia itu Oh iya. akhirnya mempengaruhi selama waktu lagi kenalan sama si Buki. Enggak, karena aku ngelihat dia di film lain dan dia lucu banget. Terus kayak gue dari situ gue ngefans sama dia. Gimana Bu rasanya, Bu? Bisa. Ini baru diomongin sekarang ya. Ini baru diomongin sekarang ya. Gimana sih? Kita baca lagi nih di Instagram, Kak. Sekarang film horor jadi tren. Ide kreatif horor itu biasanya risetnya seperti apa? Apakah ada riset misalkan belajar budaya atau mempelajari hantu-hantu gitu? Apakah di waktu mau syuting mempelajari baju saya dulu? Ada hantu-hantu? Apa ini? Wah, Wah, ada genderuwo. Wow. Gokil. Kuntilanak merah. Bedanya kuntilanak merah sama putih apa ya? Nah ini nih. Ini eksklusif ya di Morning Zone Oke Zone ya. Belum pernah dibuka dimanapun perbedaan antara kuntilanak hitam, kuntilanak merah dan kuntilanak. Nambah. Kok ada bonus? Betul, bukan itu topiknya tadi ngomongin itu. Kalau misalkan riset film ya. horor. Tapi kepo. Nanti kita bahas di balik layar ya. Jadi kuntilanak merah itu dia suka minum-minuman berwarna gitu. Terus waktu Siram lu ya. Enggak, gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan selama Tapi menurut gua film horor itu udah trending dari dulu nggak sih? Ya, udah Bukan banyak. iya, maksudnya emang dari dulu film yang paling menjual ya film horor nggak sih? Cuma mungkin sekarang tuh kayak makin banyak gitu loh. Mungkin. Benar. Cuman kalau soal kayak desain horornya mau seperti apa, terus juga sosok-sosoknya mau seperti apa, mungkin itu lebih ke kreatif di balik filmnya ya, bukan di kita. Kita lebih kayak mempelajari, desain karakternya seperti apa, desain hantunya seperti apa, dan kita harus menyesuaikan aja kayak. Jadi basically kalau kita tuh pelajarin dunia yang udah dibikin sama penulis dan filmmakersnya gitu. Jadi kita ya udah ngikutin sama artistiknya. Sama artistik. Kebetulan gitu-gitu. untuk di film Kampung Jabang Mait ini memang dibikin kayak sebuah universe yang baru. Yang baru mereka ciptakan. Terus juga Rangkas Puna desanya, terus ada kayak apa monumen batunya itu, sama tempat ritualnya juga kayak sangkar gitu, sangkar burung. Dan itu mereka semua yang desain, dan kita pas ngelihat juga kayak wow, ini kayak emang kayak jadi dunia dan yang baru. ritual-ritualnya pun itu semuanya buatan gitu loh, bukan yang. Jadi emang mereka sengaja mau bikin desa Rangkas Puna ini tuh adalah desa buatan biar orang-orang tuh nggak ini mah dari daerah mana. Jadi budaya ada. Intinya Indonesia, dan dari kostumnya pun kayak kita tuh ngambil dari berbagai daerah. Ada yang dari kain dari Cirebon, ada kain dari Toraja juga kayaknya. Sampai mereka bikin aksara sendiri. Ada tulisan-tulisannya semacam kayak apa? Alfabetnya sendiri gitu. Kayak di Jawa gitu. Apa namanya ya? Ya kayak Jawa Sanskrit. Iya, Sanskrit. Semacam kayak spellnya gitu ya. Iya, gitu. Mereka bikin sendiri gitu. Jadi yang kita pelajarin itu adalah yaitu universe yang mereka bikin. Gitu. Ini agak melenceng sedikit nih. Ngomongin tadi masalah hantu dan riset-riset sampai ngebikin hantu sendiri. Menurut kalian kenapa sih hantu-hantu di Indonesia sama kayak hantu di Western gitu berbeda? Kalau kayak di kita percaya ada kayak pocong atau misalkan yang tidak ada kaitannya dengan misalnya agama gitu ya, misalkan kayak kuyang atau misalkan kayak genderuwo. Kenapa hal-hal seperti itu nggak ada sih di kayak misalkan di Amerika nggak pernah tuh ngeliat ada film horor ada genderuwo, ada kuyang. Ya mungkin karena budaya kita kali ya. Iya, beda budaya. Kebudayaan kita yang juga beragam gitu, dari setiap pulau mungkin ada yang berbeda gitu. Ritual mungkin ya. Iya. Kayak dan pocong kan juga ya dari cara penguburannya agama Islam, terus kayak ya nggak tahu sih, mungkin karena ya budaya dan geologisnya juga gitu kan, kayak for example
ini gue beneran kayak ngomong ngasal banget ya guys. Jadi correct me if I'm wrong. Gue cuman kayak asal sok pinter aja guys kelihatannya. Ya mungkin dari budaya dan geologisnya gitu kan, kayak kita banyak hutannya. Jadi mungkin kayak Gendoruwo for example itu kan kayak gede, gelap, hitam, juga kan kuntilanak di pohon gitu-gitu kan. Pohon. Kalau misalnya mereka kan kayak ya udah adanya mayat doang gitu, atau nggak vampir gitu-gitu kan. Ada pertanyaan dari YouTube Teddy Rukmana, Ersya dan Burki. Oh udah ganti nama ya, Bu? Wow. Jadi Burki ya. Ada Burki. Ersya dan Burki, apakah ada adegan film yang nggak mau kalian ulang? Di film ini? Di film ini enggak sih? Untuk gue sih enggak ya. Ada sih satu adegan yang aduh nggak tahu sih boleh di-spill atau nggak, cuman sedikit lebihnya tuh aku yang oh yang itu yang gini nih, oke sonar yang gitu tadi bilangnya. Enggak, ada satu adegan tuh di mana aku ada di dalam satu ruangan dan tidak ada siapa-siapa, dan di situ aku tuh kayak teriak, harus full teriak. Dari awal take sampai selesai itu teriak? Iya, dan itu shotnya cukup banyak pada saat itu. Terus suaraku cukup hilang. Oke. Dan aku terpaksa harus makan kencur ya. Makan untuk kencur. mengembalikan suara ya? Iya. Karena masih ada shot lagi ya abis itu? Betul, dan itu kan teriaknya lumayan ya hampir setengah hari kayaknya tuh ngambil sini tuh. Dari kan tadi nggak berhenti setengah hari. Oh gitu, walaupun udah selesai. Masih. Keren banget pendalaman karakter ya. Ini bayar berapa sih? Mau banget seprofesional itu? Itu dia, pura-pura kuda dia. Oh gitu. Ada yang nanya lagi nih di TikTok, kakak sendiri apakah percaya hantu dan apakah pernah mengalami kejadian mistis? Percaya sih, percaya nggak percaya sih aku, soalnya aku orangnya nggak sensitif kan. Jadi kayak bukannya takabur kayak, tapi kepo gitu. Kayak pengen ada digangguin tapi pengen digangguin nggak tuh? Lo tipe orang yang ini ya, kalau ngeliat ada kayak hantu terus lu gebuk hantunya gitu? Enggak, lebih ke kayak dia tuh tipe orang yang ada cobaan dicobain sama dia. Oh, keren ya, sekali. Why not? Ya, benar. Why not? Memang harus, kalau ada cobaannya harus dicobain ya. You never know until you try. Benar. Benar. Tapi ya itu maksudnya kayak nggak, pernah sih gue digangguin sekali, tapi kayak kemarin ya pas syuting yang kita. syuting itu yang satu lagi ada yang ngelempar kerikil di leher gue. Itu tapi nggak, pas lu cari nggak ada orangnya yang enggak sih. Tapi ya udah gue kayak mupeng kali dia gitu. Maksudnya? Halus ya, mencari perhatian dan ingin tahu dong maksud gue konteksnya apa. Iya. Oh my god. Atau memang sebelum syuting emang ada orang yang kesel sama lu kali, Bu? Iya mungkin ya dari gitu ya. Iya mungkin. Tapi enggak sih. Alhamdulillah belum pernah digangguin. Tapi gue kepo. Ngerti gak sih maksud gue? Lu kepengen ngerasain, kepengen ngeliat, kepengen ngerasain ada, oh nih rasanya begini, atau lu kepengen kayak rep-repan atau gimana? Bukan, maksud gue kayak gue tuh belum pernah ngeliat dan experience ini perhantuan gitu loh. Bukannya gue nantangin, dan gue sebenarnya takut sama setan gitu, tapi kayak gimana sih gitu, pengen experience kali aja gitu at least. Gitu loh. Siap gimana sih? Kalau aku sih paling ngerasain energi yang kurang ngerasa nggak nyaman, gitu. terus sempet badan pegel. Aku tuh masuk ke salah satu set ya. Selama aku syuting itu tiba-tiba kepala aku tuh kayak ditekan dari segala arah, terus punggung aku tuh kayak berat banget. Terus aku sempet kayaknya ketempelan deh sekali. Kayaknya sempet ketempelan. Jadi ada adegan aku tuh, tapi ini bukan syuting ini ya. Ada adegan aku tuh emang emosional. Terus setelah di brief sama direkturnya, memang adegannya kayak hampir-hampir nangis, kayak udah tinggi banget gitu. Tapi tiba-tiba aku nangis sebelum take. Nangis. Terus terus aku harus keluar dari rumah itu. Terus nggak bisa berhenti nangisnya berhentinya akhirnya setelah mungkin setelah ada beberapa yang doain kali ya, atau apa gitu. Pokoknya akhirnya aku lumayan ditemenin sama beberapa orang. Mungkin mereka doain juga sambil megang aku gitu. Terus ya udah akhirnya reda gitu. Tapi kalau Ersya kan pernah mengalami, kalau misalkan ngelihat penampakan gitu pernah nggak sih? Ngelihat nggak pernah. Ngerasain aja, lu belum? Ngerasain aja.
Belum pernah ngeliat sih. Pernah cuman ya itu dilempar kerikil atau enggak kayak suara-suara doang gitu-gitu. Kalau ada yang nantangin, oh Buk, gue bisa nih, ada temen gue yang bisa ngebuka mata batin, tapi nggak bisa ditutup lagi, mau gak Buk? Males. Oh enggak mau. Kan lu bilang penasaran. Makanya gue orangnya kayak pelin-pelan gitu loh cuy, kayak pengen tapi kayak enggak, tapi kayak tapi gitu ngerti lu maksud gue. Itu Buki ya guys. Ya. Oke. Kalau kayak nonton gitu kayak film horor selain tadi yang sempat lu bilang Midsommar dan Any Other, film horor yang sampai akhirnya kebawa mimpi Ada. atau jadinya suges, oh kayaknya gue ngeliat ada jantung deh. Itu short film di YouTube namanya Portrait of God. Ngeri Eh, banget. judulnya Portrait of God ya, tapi Portrait of horor. God. Iya. Iya. Dan itu short film gitu cuma 7 menit doang, tapi ngerinya minta ampun. Oke. Menarik. Kalau aku dulu bukan film, malah dari game. Game online yang Online, tahu nggak sih Hotel 626? Hotel 626. Coy. Yang dikejar-kejar kan, buka Males kamar. banget, tahu nggak sih yang foto Tahu. jepret tiba-tiba kan gitu kan. Buat yang belum pernah main, ini situs websitenya sudah ditutup ya. Kalau nggak salah itu game 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ya. Udah enggak lebih. Berapa 10 tahun ada kali. Iya. Kita udah nggak semudah itu ya guys. Iya. Cuman jujur, iya nggak sih pernah main kan? Iya pernah. Wah. Dan itu cuma bisa dimainin di jam tertentu kan. Emang iya? Iya. Jadi Nggak kalau tahu misalkan gue. lo penakut, lo setting dulu di komputer jamnya males banget. di Oh. ke malam. Iya. Kalau gue waktu itu mainnya di sekolah. Di sekolah sama Siang teman-teman dong. siang. Tapi pas gue ngeliat penampakan itu, gue mungkin lagi yang bener-bener merhatiin layarnya gitu, ngerti nggak Lagi sih? fokus. Lagi fokus banget, Gimana tiba-tiba caranya jump menyelesaikan scare cuy. permainan ini? Terus langsung kan udah, aduh abis itu malamnya tiap kali merem tuh kayak kebayang muka si cewek gitu. Nah itu dia. Males Dari banget. kecil ya. Iya. Ada pertanyaan lagi nih, oke Zoners. Setan itu serem. Dan manusia lebih serem lagi. Di film ini yang lebih jahat, setan atau manusia? Buki. Dari awal. Bukan gua, manusia. Bukan bukinya. Bukan. Karakter Bagas ya di film ini. Bagas, Memang Mas. serem banget. Ya. Enggak sih, belum tentu Bagas sih. Ada banyak. Oh, maksudnya, Iya ya sih, itu benar. di film ini tuh nggak ada yang hitam, nggak ada yang putih sih. Maksudnya? Maksudnya nggak ada yang pure Bener-bener jahat, baik, nggak ada yang bener-bener jahat. iya nggak ada. Itu soalnya nggak ada. kembali dari yang Oke. Paham dong. kembali Paham sama dong, apa yang gue gitu. bilang tadi. Apa namanya? Semua orang jahat itu punya ya reason masing-masing yang kayak Punya iya motivasi lagi. masing-masing untuk Iya dia lagi, kenapa gitu. bisa kayak gitu. Dan sorry, pertanyaan keduanya apa tadi? Sorry. Lebih serem manusia atau manusia? Manusia atau Manusia. setan di film ini? Manusia Manusia sebenarnya. atau manusia. Ya itu kayaknya nggak usah kita spoilerin ya. Iya, nonton aja. Teman-teman harus langsung nonton tanggal 24 24 Juli 2025. Oke. Mungkin kalau misalnya di summarize, misalkan kayak Oke Zoners lagi, belum sempet buka trailernya. Kurang lebih di trailernya itu menceritakan tentang apa aja. Misalkan ada sebuah daerah, atau kalian di dalam film ini karakternya umur berapakah? Teenager? Atau emang Enggak lah. masih anak-anak SMA yang lagi mencari jati diri? Enggak, bareng-bareng? udah lumayan mateng lah ya. Iya, Kita udah di mateng. 20. Kalau Weda kalau nggak salah 23. Kalau kayaknya Bagas few years 27-an, older, 28-an gitu sih. Ya, jadi memang orang-orang yang memang udah kerja di bidang profesional juga, Iya. yang ya akhirnya harus menghadapi problematika kehidupan Iya. gitu. Sempet ini nggak Bu? Kalau lagi kayak misalkan di artis-artis luar, misalkan dia belajar cara jadi joker, akhirnya mereka masuk ke dalam jokernya dan mempelajari gerakannya. Lo sempet jadi kayak seru juga nih lama-lama fotografi, gue apa jadi fotografer beneran aja ya? Kebetulan emang di sini tuh cuman satu scene doang yang nunjukin kalau gue fotografer. Jadi Tapi lo sempat kayak coba-coba jepret-jepret. iya, gitu seru kan, juga ya? ternyata cuy. Soalnya pakai kamera itu Kameranya ya juga vintage gitu vintage ya? gitu. Yang masuk ke film gitu ya? Masih pakai film dan kayak ada sih gue kayak kamera bokap gue yang jadul gitu. Gue emang lagi pengen restorasi dan benerin itu semua. Tapi ya sih kalau misalnya emang gue sampai sedalam itu tuh gimana ya? Mungkin hobinya sih lebih ke musik sih. Iya lebih ke musik Lu sih. nyanyi, Dia gitar? koleksi vinil. Iya lagi koleksi vinyl. Emang itu gara-gara lu suka nonton acara-acara DJ-DJ-an atau karena emang lu dari dulu emang soal gue nih dengerin vinil? Enggak, emang gue DJ, produce In musik real life juga. you Iya. DJ? Yes, tapi baru banget gue pick up vinyl.
Oke. gitu. Ternyata mahal ya Iya. hobinya ya. Agak menyesal ya. Bener. Lumayan menyesal Alatnya saya. bener ya, bukan hanya vinilnya. Betul. Tapi Kayaknya itu sih dia for Bagas sih dia nyoba-nyoba. Kayaknya belum sampai ke dunia nyata ya lo. belum Gua sih lihat. kalau kamera. Tapi emang gua udah ini untuk mendalami Bagas, gua download aplikasi yang emulator kamera digital tau gak sih lu? Oh yang di HP. Ya di HP. Biar seakan-akan pakai Jadi kayak kamera. cekek gitu. Itu untuk mempelajari ya. Untuk mempelajari lighting, terus komposisi gitu-gitu. Sempat kayak tim lightingnya, tim kameramen merasa ini gak? Minder sama gue? Ya. Oh iya pasti. Enggak lah, gila siapa gue? Ada pertanyaan lagi nih, oke Zoners, bagaimana industri film Indonesia saat ini? Next minat memerankan karakter apa? Mau jadi yang villain Villain atau seru sih. calm psikopat? Pengen calm psychopath lagi. Oh, lo udah villain terus ya soalnya ya? Iya. Villain mulu, calm psychopath kayaknya seru. Kayak ini ya, apa? Yang apa? Tuan tanda tanya, Mister apa? Mister Trick ya? di Mister? Batman. Apa yang? Oh, Apa sih, ini Batman? Riddler. 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 Enggak, lebih ke Jason Bateman tau sih. Kok Jason Bateman? Apa? Jason Balboa? Aduh. Jason Enggak sih. Statham. Bukan. Jason Statham ya. Yang itu. Jason Jason Mraz? Momoa. Makin pusing saya. Aduh. Aduh. Siapa sih Jason yang Mraz. main Batman? Sentil ya. Yang main Batman. Batman Christian Bale. Oh, iya, yang iya. dia apa yang American Psycho. Itu lo pengen kayak banget seru. memerankan karakter seperti itu. Iya, yang kayak ya udah cold blooded killer aja dan kayak kompleks gitu karakternya, seru banget. Dan pertanyaannya tadi satu lagi apa perkembangan perfilman Indonesia ya? Iya. Iya, dan mau- Industri film horor ya di Indonesia. Horor atau film aja nih? Film aja deh kayaknya. So kalau film menurut gue it's getting so much better, makin keren. Iya, dan makin banyak, maksudnya selain horor juga udah semakin banyak genre lain Iya, yang apalagi diproduksi. kemarin juga film kartun Indonesia ya. Jumbo. Iya, Jumbo. Itu Terus kan juga lumayan, apa sampai sekarang masih tayang nggak ya? masih nomor satu Masih ya? bro. Iya. Nggak tahu deh kalau Nggak sampai tahu, masih iya, tayang iya. atau enggak, tapi gokil everything. Siapa pengen kalau misalkan main film lagi, pengen karakternya apa? Kan tadi Buki udah cerita. Apa ya? Karakter yang mungkin lu belum pernah nyobain atau Gue mungkin pengen merasa banget nyaman. romantic comedy sih. Romcom. Romcom. Bray. Jadi mungkin kayak drama cewek-cewek yang di drama gitu loh, ngerti gak sih, yang kayak looking hopeless romantic, terus kayak looking for the love of her life. Kenapa? Karena mungkin ada sisi aku yang kayak gitu juga. Terus di sisi mungkin alasan lainnya, Emang lu bucin atau sebenarnya lu adalah pihak yang menekan cowok supaya harus seperti yang lo inginkan? wow, berat sekali pertanyaannya. I think aku lumayan bucin kalau udah pacaran. Terus kalau menekan cowok mungkin enggak ya, cuman lebih kayak nemuin orang yang mungkin melengkapi dan bisa saling support gitu, bisa jadi teammates. Jadi kayak aku ngerasa kalau misalnya ada film tentang itu kayak seru banget gitu kayaknya kalau gue bisa dapat peran kayak gitu. Tapi kalau tipe cowok Ersya, Wow. mungkin di Agak luar ada yang menyimpang ya. kayaknya ini gue cocok deh buat jadi pendamping Ersya di Coba masa buka notepadnya, langsung Ah. ditulis checklistnya ya. depan. Banyak banget banyak ya, soalnya. banyak ya. Bisa gitu. Jadi nanti tinggal diisiin aja itu. Dia sukanya yang kayak gini gitu. 5 terpenting sih, cowok yang menurut Ersya adalah idamannya Ersya. Aduh, gimana ya? Atletis mungkin. Udah kelihatan lu. Apa atletisnya? Sentil Saya ya. juga bisa nih, tapi saya atletis, oke. Atletis. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab tuh maksudnya kalau apa? Bertanggung jawab dalam keluarga ya mungkin. Terus gentleman. Kemarin katanya tinggi 5 meter ya. Wah, tinggi banget dong. Masuk rumah bagaimana Itu caranya, gak Pak orang Uki? Kalau Aduh. lagi naik motor terus lewat underpass mesti begini dong. Repot ya. Terus mungkin compassionate. Apa ya? Family oriented. Harus bisa nyanyi gak? Harus bisa jadi misalkan tiba-tiba lagi nyanyi terus oh kayaknya udah mulai nggak enak nih lagunya, ngejokes deh, ngejokes.
yang Ikan humoris. apa yang humoris. Humoris. Tapi jangan yang garing ya. Oke. Gue gak suka yang garing soalnya. Berarti jokes yang masuk ke RC bukan yang krik-krik gitu, yang dead jokes gitu? Dead jokes gitu, enggak. Kalau Buki? What a shame, and dad jokes are the best. Tapi maksud gue mungkin tergantung pembawaannya. Kadang orang bawain dead jokes kalau orang emang lucu gitu, menurut gue bisa lucu gitu. Book gue ada dead jokes nih. Apa? Lo tau kan Ayu Ting Ting? Pasti tau Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting itu punya adik, dia sayang banget sama adiknya, adik laki-laki. Bahkan saking dia sayang sama adik laki-lakinya ini, dibikinin lagu. Dan bahkan mungkin waktu kecil, kalian pernah belajarin lagu ini waktu di sekolah. Apa lagunya? Siapakah kira-kira nama adiknya Ayu Ting Ting? Ayu Dead jokes Tong-tong. nih. Bukan. Dead jokes nih. Oh, gue sukanya cowok-cowok lucu. Oke ini. Ayu Tong-tong. Siapakah kira-kira nama adik lelaki dari Ayu Ting Gue Ting? tahu dead jokes, jadi gue jawabnya juga dengan yang udah tahu krik. Oh, gitu dengan loh. antisipasi Iya, krik gue udah ya. antisipasi. Apa? Nggak tahu. Namanya adalah Brother John. Apa? Brother John. Brother John. Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Brother John. Brother John. Udah cukup selesai. Ini quote satu kalimat dari film. Kenapa Zoners harus nonton Kampung Jabang Mayit? Oke, Zoners harus banget nonton film Kampung Jabang Mayit karena ini film horor yang terang, mungkin beda dari horor-horor pada umumnya dan ada sisi dramanya juga, ada actionnya juga. Jadi nggak cuma horor ya, kayak bisa ngelihat berbagai genre disatukan di film ini. Yes. Dan kenapa harus nonton film Kampung Jabang Mayit? Karena tema yang kita angkat itu lumayan sensitif dan itu adalah topik yang kayak lumayan nggak terlalu banyak diobrolin ya, soalnya sangat sensitif. Yeah. So itu bisa jadi pembelajaran juga gitu. Benar, mungkin juga ngambil perspektif perempuan ya. Itu dia dapat perspektif perempuan dan bisa lebih Nemuin kan? Oke, Zoners, terima kasih sudah menonton Morning Zone. Mau menyelesaikan dulu kamu? Gue lupa katanya. Terima kasih sudah menonton Morning Zone hari ini. Ersya, Buki, terima kasih sudah Terima kasih banyak. Morning Zone. Saya Tommy Timotius, kita ketemu lagi di Morning Zone besok setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 9.45. Saya Tommy pamit, kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Bye.